Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Jadi, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk menambah keyakinan untuk memotivasi agar Bapak Ibu yang barangkali belum pernah umroh, kemudian setelah melihat video-video Abah ini, dia mulai tertarik, hanya saja mungkin karena mungkin masih awam, dia bingung tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Langkah demi langkahnya itu masih bingung. Nah, di sini saya akan menjelaskan persiapan apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, langsung saja, silahkan Bapak Ibu persiapkan yang namanya KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian juga akte. Kalau ingin berangkat suami istri ya dipersiapkan juga tadi yang namanya buku nikah atau surat nikah. Barangkali dibutuhkan, ya. Jadi persiapkan saja itu. Itu saja dulu. Nah, kemudian setelah kita surat-surat ada, ini kita belum bicara bikin paspor ya Bapak Ibu, sebab biasanya kalau kita bikin paspor itu harus ada rekomendasi dari Biro Travel. Ya, jadi nanti itu di imigrasinya kan ditanya untuk apa buat paspornya. Kalau mau umroh kan berarti nanti diminta rekomendasi dari Biro Travelnya, berapa hari dan lain sebagainya. Itu ya, biasanya seperti itu. Jadi persiapan saja KTP. Kalau sudah punya ya syukur. Ya, kakak persiapkan. Kemudian akte, ya. Syukur-syukur dipersiapkan juga ada yang namanya surat nikah atau buku nikah. Nah, kemudian silahkan yang kedua Bapak Ibu supaya dilengkapi vaksin COVID-nya. Karena tempo hari ya 2 bulan yang lalu kan Abah umroh. Ternyata di Biro Travel itu masih menanyakan yang namanya suntik vaksin. Ada pertama, kedua, sampai ketiga ditanyakan. Itu kan biasanya tertera ada di aplikasinya, di HP, ya bisa ditunjukkan dan lain sebagainya, ya. Jadi masih ditanyakan, ya. Kalau Bapak Ibu belum komplit, ya supaya disiapkan, ya barangkali sampai booster. Kan biasanya suntik vaksin COVID itu 1, 2, bahkan ada yang booster, tuh ya. Kemudian yang ketiga, pada saat Bapak Ibu sudah mulai tertarik, ya tertarik nih, dikit-dikit sudah mulai tertarik hatinya, untuk menambah motivasi Bapak Ibu agar terlaksana terwujud impiannya, yaitu melaksanakan ibadah umroh, silahkan memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat, petunjuk mengenai ibadah umroh, termasuk tata cara pelaksanaan ibadahnya. Ya, perhatikan, ya. Insya Allah saya sudah beberapa kali membuat video, ya, terkadang kan tidak semua orang yang namanya ilmu ibadah umroh itu dikuasai oleh seseorang. Terkadang mungkin memiliki biaya, cuma khawatir bagaimana ya doa-doanya, panjang-panjang apa tidak, susah apa tidak. Nah, dengan Bapak Ibu membuka video-video apa, insya Allah yang namanya ibadah umroh itu mudah. Ya, silahkan pelajari saja dulu. Ya, tata caranya, doa-doanya, baca talbiyahnya dan lain sebagainya, dan boleh menanyakan. Ya, menanyakan sekiranya apa yang perlu ditanyakan yang masih mengganjal. Ini belum daftar, ini belum. Ya, silahkan tidak apa-apa, boleh. Tuh ya. Kemudian yang keempat, ya, pada saat Bapak Ibu sedikit-sedikit mulai tertarik, pelajari iklim yang ada di Mekah dan di Madinah.
Sebab yang namanya iklim dan cuaca di sana itu berbeda dengan di tanah air. Ada waktunya panas, ya panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Contoh, kalau musim dingin di sana, yaitu insya Allah setiap bulan Desember, Januari, Februari. Puncaknya, ya, akhir Desember, awal Januari itu puncaknya. Dan biasanya musim dinginnya itu, Bapak Ibu, ya, bisa mencapai sampai 16 derajat Celcius. Super dingin. Ya. Jadi dulu itu saya juga pernah merasakan, ya, di Madinah, terutama di Madinah itu, ya, pada saat subuh-subuh itu kalau kita bicara itu keluar kayak apa ya? Kayak asap. Ya, luar biasa dinginnya, bahkan saya sendiri pernah merasakan kulit dari pori-pori itu kayak keluar darah kering. Saking apa? Ya, saking dinginnya. Bahkan ada beberapa jamaah itu yang sampai keluar mimisan. Karena mungkin ya tadi cuaca dinginnya itu betul-betul dingin. Nah, selain bulan itu, biasanya cuacanya panas. Ingat tempo hari, ya, baru juga mungkin setengah bulan yang lalu, insya Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, itu di Arafah itu sampai 45 derajat, Bapak Ibu. Ya, 45 derajat panasnya luar biasa. Ya, jadi kalau panas ya panas sekali, kalau dingin bisa jadi dingin sekali. Nah, di sini ya, silahkan Bapak Ibu sebelum mendaftar perhatikan dengan cuaca di sana cocoknya yang mana dengan fisiknya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, kalau saya dingin itu tidak kuat. Ya, kadang-kadang ya dikit-dikit pipis, bahkan menggigil kalau saya. Kalau saya lebih cocoknya itu ya hawa panas. Ya mending lah kalau hawa panas bagi saya, ya insya Allah fisiknya lebih kuat seperti itu. Ya berarti kan ya, fisik seseorang itu berbeda-beda. Ada yang kuat di panas, ada juga misalnya yang kuat di dingin. Kalau Bapak Ibu ternyata fisiknya itu kuatnya di dingin, ya silahkan pilih itu. Ya, tadi ingat bulan apa? Bulan Desember, Januari, Februari itu biasanya musim dingin. Hanya saja di bulan Desember ya, sampai awal Januari itu biasanya membludak. Karena bulan itu merupakan hari libur internasional. Jadi banyak sekali penuh biasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya, dari negara-negara tetangga Saudi, bahkan di Saudinya sendiri merupakan hari libur. Itu yang menyebabkan biasanya hotel-hotel penuh. Dan harganya biasanya ya paket umroh itu naik. Besarannya kisaran mungkin kalau di bulan itu harganya misalnya 35 juta, di selain bulan itu mungkin 30 juta. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Karena ada kenaikan. Karena apa? Permintaan kan tambah banyak. Ya, ingat tadi yang ketiga, silahkan sesuaikan kondisi cuaca di Mekah Madinah dengan fisik Bapak Ibu. Jadi sebelum memilih paket umroh, sesuaikan dulu. Ya, sesuaikan dengan cuaca, sesuaikan dengan budgetnya. Karena tadi yang saya katakan tiap bulan Desember sampai Januari harganya berbeda. Insya Allah lebih mahal. Ya. Kemudian yang keempat. Tadi yang keempat ya. Yang kelima. Yang kelima, silahkan persiapkan biayanya, termasuk uang bekalnya. Karena yang namanya ibadah umroh kan nggak cukup sehari 2 hari. Ada yang pakai 9 hari, ya. Kemudian ada yang 12 hari, bahkan ada yang 2 minggu. Nah ini, ya, selain kita ya, butuh biaya untuk bayar segala sesuatunya, kita juga kan butuh uang saku. Semakin lama di sana, harus dipersiapkan semakin banyak juga uang sakunya. Ya, kemarin itu saya sudah buatkan videonya, berapa sih uang saku yang harus dibawa untuk ya, ibadah umrah, maksudnya perjalanan ibadah umrah di 2023 dan 2024. Karena pernah saya buatkan setahun yang lalu, itu harga-harganya ternyata berbeda dengan sekarang. Nah, untuk itu, ya silahkan dibuka-buka video Abah, insya Allah ada mengenai berapa minimnya membawa uang saku pada saat umroh. Yang keenam, silahkan Bapak Ibu
memilih biro travel yang resmi, yang legal, yang amanah, yang profesional. Caranya bagaimana, Bah? Caranya silahkan di HP Bapak Ibu kan ada Google. Umpama nama biro travelnya apa? Ketik saja. Kemudian di situ pelajari apakah terdaftar di Kementerian Agama apa tidak. Apakah itu resmi apa tidak. Nah, silahkan Bapak Ibu cari yang resmi. Yang sudah betul-betul memang punya nama. Nah, insya Allah kalau yang resmi dan yang sudah punya nama itu kan biasanya ya profesional, betul-betul kualitas itu dinomorsatukan, ya. Kemudian yang ketujuh, siapkan apa? Persiapan barang-barang yang perlu Bapak Ibu bawa. Ya. Pada saat Bapak Ibu umpama uang sudah ada, biro travelnya sudah dipilih, ya. Kemudian sudah DP biasanya. Boleh DP dulu boleh. Umpama harga 35 juta, DP 5 juta dulu boleh. Nah, sambil menunggu keberangkatan, persiapkan barang-barang yang harus dibawa ke sana. Contoh, ya, barang yang wajib lah. Bahasa saya itu wajib itu karena penting ya. Biasanya untuk menyiapkan tempat uang, yaitu kaos dalam, namanya kaos dalam Doraemon untuk haji atau umroh. Jadi kantongnya itu, kantong tempat uangnya ada di dada. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ini mah umpamanya. Ya. Atau segala sesuatu yang sekiranya memang perlu dibawa, persiapkan. Yang kedelapan, sambil menunggu keberangkatan, rutin-rutinlah olahraga, terutama berjalan kaki. Kenapa saya sering katakan seperti itu Bapak Ibu? Yang namanya ibadah umroh ini, ya, hampir 100% itu menggunakan fisik. Semuanya pakai fisik. Dari mulai berangkat sampai kembali pulang, ya fisiknya harus ada, harus ikut. Pada saat tawaf, berarti kan fisik. Pada saat sa'i, pakai fisik. Nah, saya perhatikan karena ibadah umroh ini dilaksanakan dengan cara berjalan kaki, berarti Bapak Ibu persiapkan sering-seringlah berjalan kaki. Contoh, umpama Bapak Ibu pagi-pagi kan butuh ke pasar sayur yang biasanya naik motor, jalan kaki. Ya, yang penting pada saat pulangnya kan biasanya berat tuh bawa sayuran. Nah, pulangnya minta dijemput. Karena kalau beban berat kiri kanan ini pundak juga nantinya malah khawatir sakit. Jadi intinya perbanyak jalan kaki. Ingat, ya, pernah saya membuat survei, pernah saya menghitung berapa kilometer yang dibutuhkan pada saat orang tersebut melaksanakan ibadah umroh. Jadi dari mulai hotel, kemudian keluar, ya ini pada saat di Mekah, dari hotel keluar, kemudian ke masjid, tawaf, kemudian sa'i, pulang lagi. Itu membutuhkan 6,5 kilometer dalam satu perjalanan, kurang lebih 6,5 kilometer sampai selesai. Nah, berarti Bapak Ibu persiapkan fisiknya harus betul-betul prima. Yang kedelapan, ya, tadi yang ke-8 nih, sekarang yang ke-9. Dari mulai sekarang kalau sudah ada niatan umroh, ya, jaga pola makan supaya tetap sehat. Kalau sekiranya Bapak Ibu, ya, senang dengan makanan-makanan yang gorengan, tadinya umpamanya yang berlemak, yang apalah umpamanya, supaya dijauhi. Ya, ingat, jauhi gorengan, jauhi yang namanya tepung-tepungan, jauhi gula. 3 hal saja itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti tubuhnya berbeda Bapak Ibu. Ya, kemudian usahakan makan terakhir sebelum maghrib. Jangan pada saat jam 8 malah makan, jam 9 waktunya tidur malah makan. Ya, jauhi itu. Ya, jadi makan terakhir diusahakan tadi sebelum maghrib. Dan usahakan menunya yang sehat. Ya,
Dimulai itu dari mulai makanannya, kemudian supaya istirahat yang cukup, jangan begadang. Diusahakan tidur itu ya 8 jam lah. 8 jam. Agar apa? Agar betul-betul prima nanti pada saat pelaksanaan umrohnya. Karena kemarin itu Bapak Ibu ya, dan mungkin setiap ya, saya berada di Mekah Madinah itu banyak orang ngeluh, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Ya itu karena kurangnya persiapan. Baik itu fisiknya, mentalnya, makanannya, semua harus dipersiapkan. Kemudian, ya, yang terakhir, ya, yang 10 yaitu silahkan Bapak Ibu sebelum berangkat perbanyak doa kepada Allah. Nah, itu harus dilakukan Bapak Ibu. Karena yang namanya umroh ini panggilan. Apabila seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah, walaupun orang tersebut tidak memiliki biaya, Allah akan berikan jalannya kalau sudah dipanggil Bapak Ibu. Bukan 1-2 orang yang tidak memiliki biaya ternyata bisa berangkat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak komentar-komentar di YouTube Abah itu. Ada yang diumrohkan oleh majikannya, ada yang diumrohkan oleh bosnya di tempat kerjanya, ada juga tidak disangka-sangka mendapatkan hadiah, ya, door prize, berangkat umroh. Itu kan namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau Allah sudah panggil seseorang untuk hadir, untuk datang ke Mekah, untuk melaksanakan haji atau umroh, maka Allah akan berikan jalannya, Allah akan cukupi semuanya. Nah, dengan adanya hal yang seperti ini Bapak Ibu, berarti perbanyaklah doa kepada Allah. Walaupun Bapak Ibu sudah cukup biayanya, jangan merasa bahwa saya ini pasti ke sana. Belum tentu Bapak Ibu. Ini sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi tempo hari itu kan kebetulan saya duduk di pesawat itu berdampingan dengan mutawif. Saya ngobrol, kemudian saya menanyakan ya, ada hal apa atau kejadian apa yang sekiranya mungkin itu menjadi sesuatu hal yang betul-betul di luar dugaan. Dia bilang katanya ada Pak. Ya, pada saat seseorang itu baru juga datang ke Madinah, kemudian padahal orang itu sehat Bapak Ibu. Tapi ternyata Allah memanggil tiba-tiba dia meninggal. Nah, kemudian ada juga ya, orang itu dari Madinah ke Mekah. Nah, dia itu merasa mungkin dia tadinya mungkin trauma atau apa, minta pulang. Minta pulang benar-benar nggak mau diteruskan ibadahnya. Dia minta pulang. Nah, kemudian ada juga yang baru datang ke Madinah tiba-tiba sakit, sampai ke Mekah sakit terus. Ya, sampai pulangnya sakit. Nah, ini perlu ya saya katakan sekali lagi, persiapkan fisiknya dan perbanyak doa Bapak Ibu. Ya. Jadi ibadah umroh ini ya, ibadah yang betul-betul selain harta kita ya, itu juga membutuhkan fisik dan juga doa. Kuncinya itu Bapak Ibu, perbanyak doa ya, bangun di sepertiga malam yang akhir. Karena itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Minta kepada Allah. Ya, sepertiga malam yang akhir itu diperkirakan, Bapak Ibu, kalau di Jakarta ya, itu sekitar jam 2 sampai jam setengah 4 lah. Atau jam 3. Jadi berakhir menjelang adzan subuh. Itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Silakan perbanyak doa. Ya. Silakan Bapak Ibu bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya betul-betul dipanggil jadi tamunya Allah, sukses bisa sampai ke tanah suci, sukses ibadahnya, sukses juga bisa kumpul kembali ke keluarganya, mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Kan ada orang sukses berangkat, ya, kemudian tidak sukses ibadahnya. Apakah ada? Ada, kan tadi saya katakan. Sampai ke Madinah sakit, dari Madinah ke Mekah sakit, sampai pulang sakit, berarti kan tidak sukses. Atau barangkali ada juga dari sini sukses berangkat sampai tanah suci, pulangnya nggak sukses, sampai terlantar. Apakah ada? Ada. Nah, untuk itu perbanyak doa kepada Allah. Silahkan ya,
Dari situ, silakan setelah memperbanyak doa, berprasangka yang baiklah kepada Allah, bahwa apa yang dicita-citakan Bapak Ibu yakin terlaksana dengan baik. Gitu ya. Nah, itu 10 hal yang perlu dipersiapkan. Abah doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah panggil dan bisa melaksanakan ibadah umroh sukses, meraih pahala yang besar, bisa kembali lagi kumpul dengan keluarga, dan mudah-mudahan yang belum cukup biayanya, semoga Allah limpahkan rezeki yang turah-turah yang barokah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bila channel Abah Jojo ini ternyata bermanfaat, jangan lupa silahkan diklik tulisan subscribe-nya, ya, dihilangkan. Ya. Kemudian kalau timbul lonceng, ya silahkan diklik sekali lagi. Supaya apa? Supaya nanti pada saat Abah membuat video baru, nanti bisa langsung hadir di handphone Bapak Ibu sekalian. Dan juga mudah-mudahan video-video Abah ini tambah menyebar. Karena insya Allah, ya, tiap tahun ini ada saja orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, namun mungkin ada saja yang terkendala, ya, dengan segala macam kebutuhannya, segala macam ilmunya, dan lain sebagainya. Ya, harapan saya mudah-mudahan video-video Abah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berpahala. Ya, khususnya bisa berpahala untuk Abah dan keluarga. Baik Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.